masih di kitab Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis nomor 67 ya. Hadasana Muhammad bin Basharin wa Muhammad ibnul Musanna qala berkata keduanya. Hadasana Muhammad bin Ja'farin hadasana Syu'batu qala berkata Syu'bah. Sami itu mendengar aku Qatadata pada Qatadah an Anasi bin Malikin qala berkata Anas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, itu loh maksudnya. Bukan tidak iman maknanya kafir, ya tidak. Sapa ahadukum salah seorang kalian. Hatta sehingga ada aku nabi, aku rasul. Iku ahabba lebih menyenangkan ilahi pada ahadukum min waladihi daripada anaknya ahadukum. Wa walidihi dan daripada orang tuanya. Wanasi dan manusia ajmain semuanya. Jadi cintanya kepada Rasulullah itu harus lebih besar daripada cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nah itu ya. Nah kalau cinta seseorang itu kepada Rasulullah itu besar, tentunya dia akan mempelajari sungguh-sungguh secara serius kehidupan Rasulullah. Terus dicontoh. Karena kehidupan Rasulullah itu yaitu uswatun hasanah ya di situ kan gitu kan. Ya. Kalau ngaku cinta tapi belajar hadis nggak mau, belajar tentang kehidupan Rasulullah nggak mau, nah itu ya orang cinta itu kan kadang bohong, kadang ya enggak kan gitu kan. Orang ngomong itu kadang bohong, kadang jujur. Aku cinta Rasulullah, tapi disuruh mempelajari kehidupannya Rasulullah ndak mau. Nah, jangan-jangan itu pengakuan yang bohong. Gitu. Hadasana Abu Bakar bin Abi Saibah, hadasana Waqi' wa Abu Muawiyata anil A'mas. Jadi saya ngomong gitu itu bukan untuk nyemes orang atau nyindir orang, enggak. Itu untuk diri saya sendiri. Kalau saya ngaku cinta Rasulullah terus ngaji hadis enggak mau, belajar Quran enggak mau, ya, mempelajari seluk-beluk kehidupan Rasulullah enggak mau, itu yes, berarti saya bohong. Pengakuan cinta saya itu bohong. Gitu loh. Kalau untuk nyemes orang, untuk nyindir orang, nanti orangnya tersinggung. Terus saya dibilang takfiri. Padahal saya tidak ada urusan dengan mereka. An Abi Soleh, An Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladhi demi zat nafsi utawi diriku iku biatih di tangannya zat. Ini Nabi itu orangnya ya sudah jujur, bisa dipercaya. Saat bersabda dalam hadis ini pakai sumpah. Nah, terus kalau kita masih nggak percaya kan ya lucu. Nggak pakai sumpah aja harusnya kita percaya, apalagi pakai sumpah. Latat hulu tidak akan masuk kalian al jannah pada surga. Kata sehingga tu'minu beriman kalian, ya, percaya pada yang memang wajib dipercayai, rukun iman itu. Wala tu'minu dan tidak dikatakan iman kalian hatta tahabu sehingga saling mencintai kalian. Karena ya manusia kan makhluk sosial, harus saling mencintai. Termasuk
dakwah kepada orang kafir itu juga atas dasar cinta juga. Ya, aku cinta pada si fulan, si fulan, si fulan yang kafir. Loh kok cinta? Ya aku takut kalau mereka masuk neraka, makanya aku dakwai, aku ajak ngaji kan gitu, aku amar ma'rufi kan gitu. Awala adulukum, apakah tidak menunjukkan aku kum pada kalian ala sayin atas sesuatu idza fa'altumuhu, ketika mengerjakan kalian hu pada sai tahabbtum bisa saling menyayangi, ya, mencintai kalian. Mau enggak aku tunjukkan pada kalian sesuatu, kalau kalian mau mempraktekkan ini, kalian bisa saling saling mencintai. Afsu, menyebarluaskanlah kalian assalama pada salam bainakum antara kalian. Itu diusahakan salam, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum ya niat mendoakan, ya kan. Kalau bisa ya memang niat mendoakan. Semoga kamu diberi keselamatan kan gitu. Oh ya, engkau juga diberi keselamatan kan gitu. Artinya kan gitu. Orang yang didoakan baik tentunya mendoakan balik dengan doa yang baik. Nah, berhubung merasa saling mendoakan sehingga muncul rasa saling mencintai. Atasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin dasana Afan dasana Su'bah anil A'mas ha. Wadasana Hisam bin Amar dasana Isa bin Yunus hadasana Al-A'mas an Abi Wa'il an Abdillah qala berkata Abdillah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi utawi misuwi orang Islam iku fusukun fasek wa qitaluhu dan membunuh orang Islam iku kufrun kekafiran. Begini, misuwi orang Islam itu aslinya adalah kelakuannya orang fasik. Ya, membunuh orang Islam itu adalah kelakuannya orang kafir. Kalau orang fasik misui orang Islam ya wajar. Kalau orang kafir membunuh orang Islam itu wajar. Ya. Kalau orang Islam misui orang Islam itu berarti dia melakukan perbuatannya orang fasik supaya dihentikan. Kalau ada orang Islam membunuh orang Islam berarti dia melakukan kelakuannya orang kafir. Tuh. Ya supaya dihentikan. Tidak boleh. Hadasana Nasru bin Ali al-Jahdami, hadasana Abu Ahmad, hadasana Abu Ja'far ar-Razi, ani Rabi' bin Anas, an Anas bin Malik, kola berkata Anas. Kola bersabda, sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa faroko yang berpisah diaman ad-dunya pada dunia, artinya ya apa istilahnya, meninggal dunia. Alal ikhlas atas ikhlas, ya memurnikan dalam ibadah, ya memurnikan dalam ibadah lillah, bagi Allah wahdahu dengan esanya Allah, wa ibadatihi dan ibadah pada Allah la syarika tiada sekutu lahu bagi Allah, wa iqamis shalah dan atas menegakkan sholat. Jadi sampai mati itu dia sholat. Jadi jangan terkecoh dengan makrifat hakikat palsu. Aku sudah hakikat, aku sudah makrifat, jadi tidak perlu sholat. Nah itu bohong itu. Wa ita zakah dan mendatangkan zakat. Nabi Muhammad aja yang sebaik-baiknya makhluk itu aja sampai meninggal ya sholat kok. Wa ita zakah dan mendatangkan zakat. Mata maka mati dia. Wallahu dan utawi Allah anhu dari dia iku radin ridho. Ya, Allah ridho pada dia itu. Ya. Allah berkata sopo Anasun. Anas.
Wahua utawi agama Islam atau ya yes keimanan gitu. Iku dinullah, agama Allah. Jadi eh, syarat biar Allah ridho pada orang tersebut kalau mati, ya kan? Itu kan tadi syaratnya kan man faraqad dunya alal ikhlas lillahi wahdah dan seterusnya itu kan. Nah, yaitu maksudnya adalah dinullah, agama Allah. Jadi wahwa utawi ikhlas dan lain-lain itu. Iku dinullah, agama Allah alladzi yang jaat datang di dengan agama tersebut sapa ar-rusulu, para rasul. Jadi mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, terus Hud, Soleh, Ibrahim dan seterusnya itu ya agama ini ya. Jadi di agama para nabi dulu ya ada sholat, ada zakat ya. Wabalaghuhu, dan menyampaikan mereka para rasul pada dinullah ya, dinullah an rabbihim, dari Tuhan mereka, qabla harjil ahadis, sebelum banyak dan tercampurnya beberapa cerita ya. Jadi banyak dan tercampurnya beberapa cerita. Waqtilafil ahwa, dan perselisihan hawa nafsu, berbagai macam hawa nafsu. Jadi ahwa itu jamak ya. Jadi agama yang dibawa oleh para rasul yang mana mereka menyampaikan itu dari Tuhan mereka sebelum tercampurnya hadis-hadis dan berselisihnya hawa nafsu. Nah, itu definisi dari Anas. Agama yang benar itu ya itu. Ya. Jadi kita yang hidup di era sekarang ya sudah, kita harus teliti mana hadis yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, apalagi yang maudhu. Nah, itu harus teliti betul, dan kita harus teliti betul itu. Ini betul-betul agama atau hanya sekedar hawa nafsu yang sembunyi di balik agama. Nah, itu. Watas dikodalika, dan utawi yang membenarkan demikian itu. Di kitabillah, di dalam kitabnya Allah, di akhirima, di dalam akhirnya apa-apa, nazzala, yang menurunkan, sopo Allahu Allah, azza, yang maha mulia, wajalla, dan maha agung. Jadi yang membenarkan tentang apa definisinya Anas itu ada di kitabnya Allah, di akhirnya apa-apa yang Allah turunkan, yaitu fa'in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah, dan seterusnya ya. Yaqulu, berfirman sapa Allah fa'in tabu, maka seandainya bertobat mereka. Qala, berkata Anas, yang dimaksud tobat itu adalah khalqul ausan, khalqul ausan, jadi mencabut para berhala. Artinya sudah menolak segala jenis berhala. Wa ibadatiha, dan ibadah pada berhala. Itu bentuk tobatnya seperti itu. Nah, jadi tidak mengakui berbagai macam berhala itu, dan ibadah pada berhala juga nggak mau. Wa aqamu, dan menegakkan mereka as-sholata, pada sholat.
tahu dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Nah, itu. Waqala dan berfirman sapa Allah fi ayatin di sebuah ayat ukhra yang lain. Fa in tabu maka seandainya tobat mereka wa aqamu dan menegakkan mereka as-sholata pada salat atau dan mendatangkan mereka az-zakat pada zakat fa ikhwanukum maka saudara-saudara kalian fiddin di dalam agama. Itu ya, itu berarti saudara dalam agama itu. Qala berkata sapa Abul Hasan Al-Qattan. Qala berkata Abul Hasan Al-Qattan. Hatasana Abu Hatim, tasana Ubaidullah ibnu Musa Al-Absi, tasana Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' ibni Anas, mislahu semisal hadisnya Abu Ahmad, ya, semisal hadisnya Abu Ahmad. Hatasana Ahmad ibnul Ashar, hatasana Abu Nadir, tasana Abu Ja'far an Yunus an Hanis anil Hasan. An Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu diperintah aku an uqatila agar memerangi aku anasa pada manusia. Kata ya satu sehingga bersaksi mereka dengan persaksian yang lahir batin sungguh-sungguh jujur an bahwasanya la ilaha tiada sesembahan ilallah kecuali Allah. Wa ani dan sesungguhnya aku iku Rasulullah utusan Allah. Wa yuqimu dan menegakkan mereka as-sholata pada sholat. Wa yu'tuna dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Itu jadi tugasnya Nabi memang itu. Oke, kita lanjutkan. Hatasana Ahmad ibnul Ashar, hatasana Muhammad ibnu Yunus, hatasana Abdul Hamid ibnu Bahram, an Sahri bin Hausab, an Abdurrahman bin Gonmin, an Mu'ad bin Jabal. Qala berkata Mu'ad bin Jabal. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu diperintah aku an uqatila agar memerangi aku anasa pada manusia. Kata ya satu sehingga bersaksi mereka an bahwasanya la ilaha illallah wa ani dan sesungguhnya aku iku Rasulullah utusan Allah. Wa yuqimu dan menegakkan mereka as-sholata pada sholat, wa yu'tu dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Ini memang hadis mutawatir. Hatasana Muhammad ibnu Ismail Ar-Razi Ahbarona Yunus banu Muhammad tasana Abdurrahman banu Muhammad Al-Laisi tasana Nizar banu Hayyan an Ikrimata an ibni Abbas an Jabir bin Abdillah qala berkata Jabir. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinfani iku dua golongan. Min umati dari umatku. Dibilang umatnya Nabi Muhammad ya memang umatnya Nabi Muhammad. Ya, mau umatnya Nabi siapa? Nabi terakhir Nabi Muhammad. Laisa tidak ada lahuma iku bagi dua golongan fil Islam di dalam Islam apa nasibun bagian, tapi bukan Islam itu walaupun ngaku Islam. Ya, walaupun ngaku Islam. Jadi tidak ada bagi dua golongan tersebut bagian di dalam Islam. Yang pertama ahlul irja utawi ahlul irja atau dikenal dengan murji'ah. Jadi sebagaimana mereka mengakui kalau yang namanya orang kafir itu walaupun melakukan amal baik ya tidak ada pahalanya. Berarti kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah itu melakukan kemaksiatan juga tidak dianggap dosa. Nah, gitu.
Pemahamannya Murji'ah seperti itu, atau Ahlul Ijza itu seperti itu. Berarti yang penting la ilaha illallah, ora salat, ora zakat, ora poso, ora kaji, ora apa-apa. Zina ya oke, mateni wong ya boleh. Wis pokoke dosa-dosa dilakoni ndak masalah. Nah, itu ngakunya Islam. Wa ahlul qadar dan ahlul qadar atau bisa disebut qadariyah. Qadariyah ini intinya adalah tidak mengakui adanya qadar. Ya, ndak ada. Qadar itu ndak ada gitu. Jadi orang itu beramal dulu, nah, baru qadarnya ditulis. Nah, itu jadi manusianya itu yang menentukan qadarnya sendiri. Nah, jadi sebelum manusia berbuat sesuatu ya Allah belum tahu manusia itu mau berbuat apa. Ya sama saja menganggap Allah itu tidak maha tahu. Gitu. Maka nggak bisa disebut ada bagian di dalam Islam. Qala berkata Sopo Abul Hasan Hadasana Abu Usman Al-Bukhari Sa'id ibnu Sa'din Hadasana Al-Haisam ibnu Kharijah Hadasana Ismail yakni ibnu Ayas. Kalau dalam kitabnya lafadz ini tidak ada, jadi langsung Hadasana Abu Usman. Ini di Maktabah Samilah ada tulisan ini, dihapus saja tidak apa-apa ini kalau di kitab anda. Hadasana Al-Haisam benu Kharijah dasana Ismail yakni ibnu Ayas an Abdul Wahab bani Mujahid an Mujahid an ibni Abbas an Abi Hurairah qala berkata keduanya. Jadi ibni Abbas dan Abi Hurairah ya. An ibni Abbas wa an Abi Hurairah. Jadi Mujahid dengar dari dua sahabat ini. Al imanu utawi iman iku yazidu bertambah karena melakukan ketaatan, wayangkus dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Tuh. Qala Abul Hasan, ini di kitab juga tidak ada, dihapus ya boleh. Ini. Hadasana Abu Usman Al-Bukhari, Hadasana Al-Haisam, Hadasana Ismail an Haris bin Usman anil Haris. Adunuhu menyangka aku Haris bin Usman hu pada Haris an Mujahid dari Mujahid an Abi Darda. Qala berkata Abi Darda, al imanu utawi keimanan iku yastadu bertambah karena ketaatan, wayangkus dan berkurang apa keimanan karena kemaksiatan. Di al imanu yazidu wayangkus, ada lafadznya al imanu yastadu wayangkus. Babun utawi iki iku bab fil qadari di dalam masalah qadar, yang mana orang-orang qadariyah tidak percaya ini ya, tidak percaya. Hadasana Ali bin Muhammad dasana Waqi' wa Muhammad bin Fudailin wa Abu Muawiyah wa hadasana Ali bin Maimun Ar-Raqi dasana Abu Muawiyah wa Muhammad bin Ubaidin anil A'mas an Zaid bin Wahbin qala berkata Zaid qala berkata sapa Abdullah ibnu Mas'ud hadasana bercerita pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa dan utawi
Rasul iku as-shadiq, orang yang benar. Al-masduq, lagi dibenarkan. Ya, lagi dibenarkan. Jadi Rasulullah itu adalah as-shadiq wal masduq. Jadi qadar yang dimaksud di sini kalau dalam sarahnya huwa an ya'taqida anna kullama yujadu fil alam hatta af'alal abdi bi qada'illahi ta'ala wa ta'sirihi. Jadi punya keyakinan bahwa apapun yang dijumpai di alam semesta ini termasuk amalan hamba. Jadi amalan itu termasuk di dalam apa yang dijumpai di alam semesta. Itu semua sesuai dengan qadanya Allah, keputusannya Allah, dan ya pengaruh dari qadanya Allah itu. Tuh. Anahu sesungguhnya Rasul iku kola bersabda siapa Rasul. Yujma'u dikumpulkan opo kholku ahadikum, penciptaan salah satu kalian di batni ummih, di perut ibunya, arba'ina 40 apanya yauman harinya. Jadi sperma laki-laki dan perempuan saat jima itu kan jadi satu, ngumpul di perut ibunya, ya, di perut ibunya, ya lebih tepatnya ya di rahim, ya, selama 40 hari. Ya. Tuma yakunu, kemudian ada opo kholku ahadikum, sperma itu, iku alakotan segumpal darah, misla dalika, semisal demikian itu 40 hari. Berarti dalam tempo 80 hari itu sudah menjadi segumpal darah. 40 tambah 40. Tuma yakunu, kemudian ada apa kholku ahadikum iku mudghatan, segumpal daging, misla dalika, pada semisal demikian itu. Berarti berapa? 120 hari. Jadi misla dalika, semisal demikian itu 40 hari. Berarti 120 hari. 120 hari itu kalau dikonversikan menjadi bulan berarti 120 bagi 30 ya, 4 bulan ya, 4 bulan. Ya. Jadi 3 masuk ke 4 itu ya sudah ada gerakan di rahim ya. Tapi itu hanya nafas dan jasad saja, ruhnya belum ditiup. Ya, ruh nanti nunggu 6 sampai 7 bulan. Ya. Tuma kemudian ya ba'asu, mengutus sapa Allahu Allah ilaihi, pada kholku ahadikum yang sudah jadi apa, mudghah dan seterusnya itu ya. Mengutus malaka pada seorang malaikat. Payuk maru, maka diperintah dia malaikat biarba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Fayaqulu, maka berkata siapa Allah kepada malaikat tersebut, uktub, menulislah kamu amalahu, pada amalnya. Nah ini bersamaan dengan ditiup ruhnya itu 6 sampai 7 bulan itu ya.
Loh 4 bulan apa belum ada ruhnya? Ya, belum. Lah kok ada gerakan? Ya sama kalau Anda tidur itu tidak ada ruhnya. Yang ada hanya jasad dan nafas. Anda pun juga bergerak kan. Tuh. Nanti kalau Anda bangun ruhnya berarti sudah balik. Nah, kan gitu. Walaupun 3 bulan, 4 bulan sudah ada gerakan, itu ruhnya tetap belum ada. Itu posisinya ya seperti Anda tidur itu. Nah, nanti lah 7 bulan itu baru ada ruhnya sekalian ditulis ini. Tulislah amalnya. Jadi uktub amalahu. Uktub menulislah kamu malaikat amalahu pada amalannya. Ya, itu kholqu ahadikum itu. Nanti di dunia ngamal baik apa buruk gitu. Wajalahu dan temponya atau ajalnya, matinya kapan. Nah, puncaknya ya di situ. Warizkohu dan rizkinya, nanti di dunia makan apa saja, minum apa saja, dan seterusnya. Wasakiyun dan apakah orang yang celaka, artinya masuk neraka, amsaidun ataukah orang yang beruntung masuk surga. Nah, itu. Nah, itu qadar itu gitu loh. Kita harus percaya. Qadar itu ya itu. Jadi kalau tidak percaya dengan hadis ini, wah ya ya tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Rasul. Itu kan tidak percaya dengan qadar ya sama saja tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Rasul. Fawaladi maka demi dat nafsi utawi diriku biatih di tangannya dat. Nah, Inna ahadakum sesungguhnya salah satu kalian iku layak malu niscaya beramal dia ahadakum diamali ahli sanah dengan amalannya ahli surga. Karena mungkin terlahir dari orang tua yang beriman, maka didikan amal ahli surga. Hatta sehingga mayakunu tidak ada bainahu antara ahadukum wa bainaha dan antara surga ila kecuali diroun satu dirok. Jadi saking banyaknya amal baiknya itu sampai diibaratkan antara dia dan surga itu tinggal satu dirok ini. Satu dirok ini sampai ini. Oh, saking dekatnya ini sampai ini ya. Fayasbiku maka mendahului alaihi atas ahadukum apa alkitabu tulisan ya tulisannya malaikat itu uktub amalahu itu tadi ya. Terus waktu di perut ibunya dulu nah, dia itu ditulis sebagai ahli neraka, ditulis sebagai sakiyun ini ya. Ya. Akhirnya fayak malu maka beramal dia diamali ahli nar dengan amalannya ahli neraka. Yes, mau mati itu ya murtad ya. Fayat huluha maka masuk dia ahadukum ha pada neraka. Jadi amalnya mulai lahir ceprot sampai mau mati yang baik itu hangus. Ya, gimana mau mati murtad? Ya, naudzubillah min dzalik. Wa inna ahadakum dan sesungguhnya ada salah satu di antara kalian layak malu niscaya beramal dia. Diamali ahli nar dengan amalannya ahli neraka. Mungkin karena terlahir dari orang tua yang ya kafir, ya fasik, ya musyrik. Sehingga amalannya jelek semua. Nyembah berhala iya, ngerampok iya, zina iya, mabuk iya. Kata sehingga mayakunu tidak ada bainahu antara ahadakum wa bainaha dan antara neraka ila kecuali diroun satu diro. Saking bejatnya orang itu. Ya. Lah kok fayasbiku maka mendahului alaihi atas bikum apa alkitabu nah, kitab atau tulisan. Nah, ternyata waktu di perut ibunya dulu dia ditulis sebagai ahli surga. Ya, yes.
tobat gitu. Mau mati itu ya tobat, tobat. Kayak malu maka beramal dia biamali ahli jannah dengan amalannya ahli surga sampai mati. Nah, mengamalkan amalannya ahli surga, husnul khotimah. Fayat huluha maka masuk dia ahadakum ha pada surga. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dipercaya, harus dipercaya. Tidak usah protes, wah, kalau gitu Allah nggak adil atau gimana, nggak usah. Ya wis, kita berdoa ya, berdoa pada Allah ya, termasuk Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Terus harapannya dengan permohonan kita dengan kerendahan diri, kerendahan hati, ya, kita di qadar menjadi orang yang baik ya. Husnul khotimah, mati masuk surga, selamat dari neraka. Hadasana Ali bin Muhammad, hadasana Ishaq bin Sulaiman, qala berkata Ishaq, Sami itu mendengar aku Abasinan pada Abasinan an Wahbi bin Khalid al-Himsi. An Ibni Dailami, qala berkata Ibni Dailami. Waqa'a jatuh fi nafsi di dalam diriku apa sayun sesuatu min hadzal qadar dari ini qadar. Jadi Ibnu Dailami itu juga yaitu tadi merasa kok aneh ya qadar itu, kok ndak adil atau takdir itu kok rasanya kejam kan gitu kan. Pas itu yang khawatir aku an yufsida jika merusak apa sai alaya atasku dini pada agamaku wa amri dan perkaraku. Ya terus terang aku khawatir nanti agamaku rusak, perkaraku juga rusak nanti, wis gimana ini ya. Fa'ata itu maka datang aku Ibni Dailami Ubayya bin Ka'ab pada Ubay bin Ka'ab. Fakultu maka berkata aku Abal Mungdir, wahai Abal Mungdir, inahu bahwasanya wakoa terjatuh fi nafsi di dalam diriku apa sayun sesuatu min hadzal qadar dari ini qadar. Jadi ada sesuatu jatuh di dalam hatiku mengenai qadar, ya rasa-rasa ndak ridho itu tadi. Fakos itu maka khawatir aku ala dini atas agamaku wa amri dan perkaraku. Nah, saya khawatir nanti agama saya rusak, segala urusan saya rusak. Fadisni maka berceritalah engkau nih padaku min dalika dari demikian itu bisain dengan sesuatu yang bisa mengobati subhat itu. La'alallah barangkali Allah an yanfa'ani jika memberi manfaat siapa Allah nih padaku bihi dengan bisai yang engkau ceritakan itu. Faqala maka berkata siapa Ubay bin Ka'ab. Lau seandainya anallaha sesungguhnya Allah itu adzaba menyiksa. Siapa Allah? Ahla samawati pada penduduk langitnya Allah wa ahla ardihi dan penduduk buminya Allah. La adzabahum niscaya menyiksa siapa Allah hum pada mereka wa huwa dan utawi Allah iku ghairu dzalim selain zat yang menganiaya lahum pada mereka. Ya, ya logikanya seperti itu. Penduduk langit bumi itu miliknya Allah. Mau diapa-apakan oleh Allah ya terserah Allah kan gitu kan. Ya. Umpama disiksa semua ya haknya Allah. Dolimnya di mana? Enggak ada. Gitu kan. Nah, itu
Walau rohimahum, dan seandainya menyayangi siapa Allah hum pada mereka, lakanat niscaya ada opo rahmatuhu, rahmatnya Allah, iku khairon lebih baik, lahum bagi mereka, min akmalihim dari seluruh amal baik mereka. Dan seandainya Allah menyayangi mereka, niscaya kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah itu lebih baik bagi mereka daripada amal ibadah mereka. Amal ibadah mereka itu seberapa? Gitu. Ya, seberapa? Kalau dibandingkan rahmatnya Allah, tidak ada apa-apanya. Ya, kalau seandainya Allah menyayangi mereka, tidak menyiksa mereka, ya sayangnya Allah memang lebih baik dari amal ibadah mereka. Walau kana, dan seandainya ada, laka iku bagimu opo Jabalu Uhud, gunung Uhud, apanya dahaban emasnya. Umpama kamu punya emas sebesar gunung Uhud. Au atau mislu Uhudin, seperti gunung Uhud. Saya ulang, au atau mislu Jabali Uhudun, semisal gunung Uhud. Ya. Tunfikuhu, yang menginfakan kamu pada emas, fi sabilillah, di sabilillah. Jawabnya makubila, tidak akan diterima. Opo emas itu mingka dari kamu. Kata tukmina, sehingga beriman kamu, termasuk di sini ridho kamu bil qadari, terhadap qadar. Ya, sampai kamu ridho terhadap qadar. Dengan kamu ridho pada qadar, fatak lama maka mengetahui kamu. Annama, sesungguhnya apa-apa asobaka yang menimpa opoma kepadamu, lam yakun, tidak ada opoma iku liyuhtiaka, agar luput, tidak kena, ya, luput opoma kepada kamu. Jadi kamu meyakini apapun yang memang sudah ditakdirkan menimpa kamu, ya tidak akan luput dari kamu, pasti kena. Wa anama, dan sesungguhnya apa-apa ahtoaka yang luput opoma kepadamu, memang ditakdirkan bukan untukmu, tidak mengenai kamu, ya, lam yakun, tidak ada opoma iku liyusi baka, agar menimpa opoma kepadamu, entah baik atau buruk. Nah, kalau itu ditakdirkan kena ke kamu, ya yes, kena, nggak mungkin luput. Kalau ditakdirkan luput darimu, ya luput, nggak akan kena. Ya, kadang istilahnya arek-arek itu ya, cinta tidak harus memiliki, karena yang mereka cintai tidak ditakdirkan untuk mereka. Ya, ya kudu ridho ngono kuwi. Ya, kudu ridho. Ya, bukan urusan wanita saja, urusan apa saja. Urusan uang juga, semua orang cinta uang. Tapi belum tentu semuanya punya uang. Nah, seperti itu. Ya, urusan apa saja.